Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahratul Jannah dengan NIM 702012121106 dari kelas A Kesehatan Masyarakat di UIN Alauddin Makassar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keseimbangan asam dan basa. Selamat menyaksikan. Keseimbangan asam basa. Di poin yang pertama, keseimbangan asam basa masih menjadi tantangan besar dalam tubuh kita, sebagaimana menjaga homeostasis dari asam basa tersebut, maka akan menjaga konsentrasi hidrogen atau yang biasa disingkat dengan H+, secara otomatis akan menyebabkan pH, akan menjaga pH dari tubuh kita. Poin yang kedua, diet atau makan yang tinggi protein ternyata bisa menghasilkan banyak asam. Lebih banyak asam, jauh lebih banyak asam dibandingkan basa, sehingga makan makanan protein itu sebenarnya bisa mengakibatkan keasaman pada darah kita. pH darah dapat dikatakan normal jika antara 7,35 sampai dengan 7,45. Kemudian kurang dari 7,35 dikatakan sebagai asidosis atau akademia, lebih dari 7,5 dikatakan sebagai alkasidosis atau alkademia. Hal ini tidak boleh terjadi pada tubuh karena berdampak bagi kesehatan. pH ini ditentukan dari jumlah konsentrasi jumlah ion hidrogen di dalam tubuh. Apabila konsentrasi hidrogennya meningkat, maka dikatakan pH-nya menurun. Sedangkan apabila konsentrasi hidrogennya menurun, maka pH-nya bersifat basa. Jadi hidrogen itu sifatnya asam. Adapun sumber-sumber ion hidrogen adalah yang pertama, sebagian besar ion hidrogennya berasal dari metabolisme seluler. Yang kedua, pemecahan protein dapat menyebabkan atau mengeluarkan asam-asam fosfat. Yang ketiga, respirasi anaerobik pada saat bernafas akan menghasilkan asam laktat. Yang keempat, metabolisme lemak yang juga dapat menghasilkan badan-badan keton yang dapat menyebabkan ketoasidosis. Dan yang terakhir, menyangkut karbon dioksida di dalam darah saat bikarbonat melepaskan ion hidrogen. Adapun pengaturan ion hidrogen agar pH kita tetap seimbang, terdapat 3 sistem, yaitu yang pertama itu sistem keseimbangan secara kimia yang terjadi di dalam darah, di mana cara kerjanya sangat cepat dalam hitungan detik. Yang kedua, pernafasan yang dilakukan oleh batang otak ini sedikit lebih lambat sehingga membutuhkan waktu 1-3 menit. Ini terjadi di sistem respirasi. Dan yang terakhir, mekanisme yang dilakukan oleh ginjal butuh waktu berjam-jam, bahkan berhari-hari untuk menyeimbangkan pH tetap tahan lama, menjaga keseimbangan tubuh. Ini terjadi di seluruh tubuh. Ada 3 bahan kimia yang menyeimbangkan penyangga secara kimia. Yang pertama, sistem penyangga bikarbonat dengan rumus kimia HCO3. Yang kedua, sistem penyangga fosfat dengan rumus kimia PO4-3. Dan yang terakhir, sistem penyangga protein albumin dan hemoglobin. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan secara satu persatu mengenai sistem penyangga kimia. Yang pertama, sistem penyangga protein. Sebagian besar penyangga protein berada di dalam sel dan juga di plasma darah atau di luar sel. Dilakukan oleh protein penyangga sistem. Yang pertama dilakukan oleh hemoglobin yang ada di sel darah merah, dan yang kedua dilakukan oleh albumin yang ada di plasma darah. Albumin ini berfungsi menyeimbangkan asam basa dan mengangkut asam lemak. Gugus karbonat bebas bertindak seperti asam dengan melepaskan H+, COOH, COO- dan H+, sehingga dapat menurunkan pH. Sedangkan gugus amino bebas bertindak sebagai basa untuk bergabung dengan H+, NH2, H+, NH3+, sehingga dapat meningkatkan pH. Sistem penyangga kimia yang kedua adalah sistem penyangga asam karbonat.
Sistem penyangga ini terjadi di respirasi. Pengaturan keseimbangan asam basa, sistem pernafasan adalah sistem penyangga fisiologis. Ada keseimbangan reversibel diantaranya karbon dioksida dan air terlarut. Kemudian berdasarkan ion karbonat HCO3, H2CO3 berperan sebagai asam lemah. Sistem penyangga kimia yang terakhir adalah sistem penyangga fosfat atau yang disebut dengan fosfat dan ion fosfat dengan rumus kimia H2PO4 dan HPO4 + 2. Sistem penyangga ini sebagian besar terletak di cairan intraseluler. Pada saat meningkatnya ion H+, asam yang kuat akan diikat oleh HPO4 ⁻2 yang merupakan basa lemah, sehingga asam yang kuat tadi menjadi lemah, yaitu H2PO4-. Sebaliknya, misalnya tubuh sedang basah, adanya OH basa yang kuat akan diikat H2PO-4 sehingga basa yang kuat tadi menjadi lebih lemah, karena memang fungsinya melemahkan asam yang terlalu asam dan lemah basa kalau terlalu basah. Mekanisme yang terakhir yang paling lama tapi justru paten cara kerjanya paling penting, mekanisme ginjal dalam meregulasi asam basa ini adalah dengan cara mengabsorpsi atau menjaga ataupun membentuk ion-ion bikarbonat seperti HCO3- kalau tubuh kita terlalu asam. Baik itu sebaliknya, dia bisa juga mengekskresi atau mengeluarkan ion-ion bikarbonat tadi ke urin kalau tubuh kita terlalu basah. Kalau kita ios atau kehilangan ion bikarbonat, itu sama saja meningkatkan ion-ion hidrogen atau meningkatkan asam. Sebaliknya, kalau kita mengabsorpsi atau mengembalikan ion bikarbonat, itu sama saja kehilangan banyak ion hidrogen atau menurunkan tingkat keasaman. Prosesnya, sebagian respon dari asidosis kalau terjadi keasaman yang berlebih dalam tubuh kita, maka ginjal ini akan mengeluarkan atau menghasilkan ion-ion bikarbonat yang akan melekat di dalam darah dengan cara mereabsorpsi nanti. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.